Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Dan hari ini Pak Dandi akan melanjutkan pembahasan materi kita yang ke-7. Sebelum saya lanjutkan untuk pertemuan ke-7, ini pertemuan 7 yang sebelum saya upload, saya akan sedikit mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari, bahwa pada pertemuan 6 kita mundur ke belakang, kita itu belajar tentang parameter mesin fresh. Jadi parameter mesin fresh ini itu Anda diminta untuk mempelajari tentang casting speed. Nah, di situ ada rumus-rumusnya, dan di sini ada refleksi pembelajaran sebagai bukti keaktifan Anda, bahwa sudah ada 22 anak yang sudah aktif di bangku pembelajaran. Dilihat dari mana setelah Anda mengisi ini. Soalnya adalah setelah Anda melihat modul dan video tersebut, maka sebelum Anda melakukan pengefreshan, hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum Anda mengefresh. Jadi intinya sebelum Anda mengefresh itu, Anda itu harus menyiapkan jenis bahan dan pisau, diameter pisaunya berapa, dan RPM yang kita setting berapa. Jangan asal kita memakankan benda kerja saja. Baik yang belum membuat aktif dalam KBM, silahkan untuk segera aktif, dan begitu juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Pak Dandi bahas. Hari ini Pak Dandi langsung saja akan membahas tentang parameter yang selanjutnya. Kalau ini ya, yang selanjutnya adalah ini, kecepatan pemakanan. Kita lanjutkan, Mas. Sebelum ini ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kemarin kita sudah menjelaskan bahwa cutting speed kemudian dan juga RPM itu menentukan, atau sebelum kita melakukan pekerjaan maka kita harus melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan kecepatan pemakanan. Nah, menentukan kecepatan pemakanan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah jikalau ada sebuah, katakanlah kamu menggunakan mesin freeze, itu kamu ingin menyayatnya cepat atau tidak, itu namanya adalah kecepatan pemakanan, atau menggoreskan pisau dengan benda kerja dengan cepat. Baik, untuk fokusnya kita lihat video ini dulu. Oke, saya pause sebentar. Perlu diperhatikan, ini adalah pisau yang sedang menyayat sebuah logam, tapi dia berputarnya lambat ke sini. Dia akan menyayat dari titik A ke titik B. Nah, A ke titik B itu variatif. Maksudnya variatif, Anda bisa memakan dengan cepat, sangat dengan lambat, atau dengan pelan. Tentunya ada alasannya kenapa harus pelan, kenapa harus cepat. Coba perhatikan. Nah, kalau dilihat di sini pelan, ya, pelan. Nah, waktu pengefreshan atau kecepatan maksudnya kecepatan pengefreshan dari titik A ke titik B itu kita sebut sebagai ini, kecepatan pemakanan. Jadi kalau kita baca ini yang tebal, pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan yang tinggi. Jadi kalau kamu ingin hasilnya halus, berarti kamu pemakanannya harusnya kecepatannya sedikit demi sedikit. Kalau ingin hasilnya kasar, ingin cepat tapi resikonya kasar, itu ya. Tapi sebenarnya kecepatan itu sudah ada standarnya di sini, sudah dilakukan penelitian. Saya ambil penelitian saja, contohnya ini. Contohnya adalah untuk aluminium. Untuk aluminium itu untuk sekali pemakanannya setiap mata pisau itu adalah 0,5. Artinya apabila pisaunya ini, perhatikan ya, apabila pisau N mil, kita menggunakan pisau N mil dengan matanya 4, berarti sekali putaran dia akan memakan 2,2 mm per putaran. Nah, dengan 2,2 mm per putaran, maka nanti akan kita tentukan seberapa cepat, seberapa banyak dengan menggunakan rumus ini. Nah, yang akan kita cari adalah kecepatan pemakanannya nanti. Kecepatan pemakanan yang akan kita hitung apakah lambat ataukah cepat. Dimana F kali N adalah RPM. RPM didapatkan dari mana? Dari kita kan pernah menghitung RPM. Kemudian F besar pemakanan atau bergesernya pahat, milimeter per putaran ini, hubungannya ini. Kita lihat contoh, sebuah benda kerja akan di-fresh dengan putaran mesinnya 560 putaran per menit dan besar pemakanan 0,2 mm. Berarti setiap putaran dia akan memakan 0,2. Tipis ya, berapa besar kecepatan pemakanannya. Maka
dengan rumus ini, dengan keadaan yang seperti ini, maka akan menghasilkan 112 mm per menit ya. Jadi pisau bergeser 120 mm per menit, akan bergeser 112 mm selama 1 menit. Nah, itu ditentukan dari kalau kamu ingin halus atau ingin kasar ya tinggal ini aja, F-nya diperkecil. Ini F maksimal standar ya. Artinya katakanlah kamu ingin hasilnya lebih kecil lagi, lebih tipis. Contoh ini kamu ingin mengefresh aluminium itu dengan sangat tipis, maka ya jangan 2,2, ini kan maksimal. Mungkin ininya 0, berapa ini supaya jadinya 1 mili sekali putaran memakan 1 mili. Nah, ini semakin lama, semakin kamu santai pergerakannya akan semakin halus. Oke. Untuk sementara di sesi awal kita akan penjelasan tentang kecepatan pemakanan itu seperti itu. Oke. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ini. Sebentar nanti akan kita bahas pola berpikir pengefresan. Jadi kamu saat mengefresh itu apa yang perlu dipersiapkan secara teori ya, sebelum kamu penentuan hasil yang bagus. Akan saya jelaskan slide yang ini. Baik, lanjutkan ke slide yang berikutnya, dimana di slide ini itu Anda diminta untuk apa sih yang harus dilakukan saat pengefreshan, persiapan apa. Ini adalah yang kuning ini adalah alurnya ya, alurnya sebagai contoh, yang putih ini adalah contohnya. Contoh ya, sebelum kita pengefreshan memang betul Anda itu harus mengukur diameter pisaunya dulu. Kalau katakanlah kita menggunakan end mill yang standar aja ya, contoh diameter pisaunya adalah 20 mm, kita ukur. Kemudian setelah kita menentukan diameter pisau, kita itu diminta untuk menentukan CS-nya, cutting speed-nya. Atau kalau dilihat di dalam rumus itu ada contohnya ini. Semisal Anda diminta untuk mengefresh aluminium dengan CS 100 M per menit, maka katakanlah aluminium, berarti Anda lihat dulu CS-nya berapa di tabel pertemuan kemarin. Oh, rupanya CS-nya adalah 100 meter per menit. Kita jadikan milimeter aja, 1000 mm per menit. Berarti kan tinggal tambah 2, 1000 ya. Kemudian setelah kita menentukan ketemu CS sama pisaunya, diameter pisau, maka kita bisa menemukan RPM-nya. Contoh RPM pada mesin press, kalau kita ketemu berarti kan kalau dihitung berarti RPM-nya sekitar 159 RPM. Ya, 159 RPM ini tinggal nanti dipaske saja. Kalau di mesinnya adanya 160 ya, gunakan 160 yang paling mendekati dengan ini ya. Nanti kan ketemu RPM nih. Kalau sudah menentukan RPM, sudah nanti berapa sih pemakanannya, apakah saya harus kecepatannya itu berapa kira-kira, apakah saya harus cepat, harus lambat. Nah, sebenarnya kalau sudah sesuai langkah ini, kalau Anda ingin kalau Anda ada di pekerjaan fresh, sebenarnya itu Anda sudah mau halus apa mau kasar. Kalau semakin lambat maka akan semakin halus kecepatannya, pemakanannya semakin tipis ya juga akan semakin halus sebenarnya itu. Tapi kita secara teoritis dulu ya, tentukan feedingnya. Feeding maksimal aluminium adalah 0,55 mm, pisaunya ada 4, kalikan aja, maka akan ketemu F-nya adalah 2,2. Maka dengan rumus ini maka akan ketemu, maka dengan rumus standarnya kecepatan kita standarnya adalah 350 mm per menit standarnya. Nah, tapi kecepatannya ini kalau pakai konvensional susah Mas. Kenapa susah? Karena kita kira-kira 350 mm per menit itu seperti apa, berarti sedetiknya berapa, ini terlalu repot. Tapi kalau pakai mesin yang CNC atau mesin yang NC itu bisa kelihatan kecepatannya, sehingga Anda bisa mengatur, oh kecepatannya harus sekian. Nah, tapi ini hanya intinya itu saja. Tapi kalau Anda besok pengefreshan, semakin Anda lambat, semakin tipis, maka akan semakin halus. Itu saja. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah dan untuk parameter ya, parameter atau hal-hal yang mempengaruhi tingkat kehalusan atau kekasaran dari hasil pengefreshan itu sebenarnya ada banyak ya. Tidak hanya tadi kecepatan saja, kalau kita perhatikan, coba perhatikan, memang cutting speed pengaruh. Cutting speed itu tadi yang saya katakan bahwa CS-nya itu tergantung dari diameter CS-nya itu kan sudah ditentukan di dalam tabel. Kalau kita CS-nya pakai
pakai besi dan aluminium jelas berbeda. RPM jelas pengaruh sekali kalau kamu ingin kecepatannya RPM untuk hasilnya halus ya berarti RPM-nya harus dipercepat. Kecepatan feedingnya, pemakanannya semakin tipis maka akan semakin halus ya. Kecepatan berarti semakin lambat akan semakin halus. Berarti semakin lambat kecepatan pemakanannya dan RPM-nya semakin cepat. Beda loh ya. RPM itu berarti putaran dari mesinnya, spindle-nya. Kalau feeding itu berarti pemakanannya. Kalau kamu menggerakkan eretannya, kedalaman pemakanan semakin tipis maka akan semakin halus. Jenis pisaunya kan ada HSS, ada karbit. Maka kalau pisaunya dengan kualitas yang bagus juga akan memengaruhi pisaunya tajam, derajatnya juga, pemakanannya juga bagus, tidak ada sudut buang tatalnya juga bagus, maka semakin bagus. Jenis pendingin juga sama, pendingin macam-macam, ada coolant, ada air, ada oli, ada macam-macam yang ingin kamu gunakan. Kemudian ada jenis bahan logamnya juga sama, kalau kamu ingin menggunakan aluminium apakah besi juga nanti tekniknya juga berbeda. Gerakan pisaunya juga sama. Gerakan pisau itu artinya pemakanannya berlawanan arah dengan putaran atau searah ya, belum saya jelaskan ini. Area pemakanan juga sama. Area pemakanan itu berarti kamu memakan wesi dipangan weh. Pisaunya ini enggak ada tabelnya ya. Area pemakanan itu artinya jika kamu pemakanan pisau fresh, menggunakan pisau fresh itu full atau setengah. Ada gambarnya enggak ya? Tapi waktunya sudah terbatas. Saya pause dulu. Nah, ini contohnya gambarnya. Area pemakanan itu adalah luas dari pisau yang diperuntukkan untuk benda kerja. Contoh ini ya. Kalau saya melihat gambar B ini kan pemakanannya adalah separuh dari benda kerja, separuhnya. Kalau ini kan full ya, artinya beban yang diperoleh mesin untuk mengefresh total ini pasti akan lebih berat yang ini ya. Kalau ini setengah dan full pasti akan lebih berat yang full. Nah, artinya jika lebih berat, area pemakanannya lebih banyak, maka akan timbul getaran. Hal ini akan mengakibatkan, getaran tersebut akan mengakibatkan serat-serat yang hasil pemakanan ini tidak sempurna, sehingga akan memengaruhi kehalusan. Memang semakin tipis ya akan semakin bagus. Oke, sementara itu dulu yang saya sampaikan di 12 menit ini. Silahkan dipelajari modulnya, silahkan silahkan disimak-simak videonya ini. Kemudian intinya kita kesimpulan pada hari ini adalah hubungan antara parameter dengan hasil kualitas itu apa sih Pak? Nah, ini yang saya jelaskan itu. Kalau kamu ingin meng-fresh ya intinya jangan langsung fresh gitu aja. Ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, mulai dari setting RPM, pisau dan macam-macamnya ini. Untuk apa? Untuk memengaruhi hasil yang kualitasnya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.